Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Saya sambung kembali shalom Bapak Ibu yang di rumah. Tuhan berkati kita semua, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita boleh saling tos kiri kanan Bapak Ibu, tidak apa-apa karena kita sama-sama di rumah, amin. Haleluya. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, Allah yang bertata atas kami, Allah yang berotoritas atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan setiap syukur kami di hadapan Tuhan dalam nama Yesus.
mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Yesus gunung batu di dunia. Haleluya. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu yang di rumah. Boleh sambil bangkit berdiri menari bagi Tuhan. Yes. Sama-sama. Jembatan Tuhan dunia, Tuhanlah perlindunganku. dan jati goncang semesta, Tuhanlah
harus bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau terima sukacita surga, amin. Yes. Sama-sama. Dimasukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya
jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita angkat pujian yang berkata, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan, oh, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Saya undang Bapak Ibu membawa anak-anak Bapak Ibu ke depan untuk kita doakan sambil kita angkat terus pujian ini. Ya sayang padaku, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita mengangkat tangan kita bagi anak-anak kita. Sekalipun kita di rumah, kita tetap harus memberkati anak-anak kita, karena mereka lah generasi-generasi yang Tuhan persiapkan untuk misi kerajaan Allah terus ditegakkan di muka bumi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas semua kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkaulah Raja kami. Kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya penebus kami. Karenanya kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan terus mengagungkan, meninggikan namamu, karena memang hanya Engkau saja yang layak dipuji dan ditinggikan. Di sore hari ini sebelum kami mendengarkan firman, kami mau membawa anak-anak kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan mereka kepadamu. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepada Tuhan, bahwa kami tidak mampu dan kami tidak sanggup untuk mendidik mereka. Hanya karena kemurahan Tuhan, karena kasih dan kuasa yang daripada Tuhan, kami dimampukan untuk mendidik anak-anak ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak ini sejak dari masa kecil mereka, sehingga mereka tumbuh di dalam pengenalan akan takut akan Tuhan. Mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang senantiasa mengasihi Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa buat masa depan mereka. Kami tahu janji firman-Mu bahwa orang yang takut akan Tuhan
masa depan sesungguhnya sungguh ada bagi mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah sejak dari muda mereka senantiasa dikuatkan, dimampukan untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah mereka juga boleh menjadi bagian daripada ibadah di sore hari ini. Mereka boleh mendengarkan firman bersama-sama dengan kami dan juga dipenuhi oleh kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini saatnya kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman di sore hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Karenanya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami butuh terang ilahi yang daripada Tuhan. Mampukan setiap kami yang terpanggil untuk melayani di sore hari ini. Secara khusus hamba berdoa memohon pengurapan yang daripada Tuhan. Karena di luar pengurapan dan di luar kuasa daripada Tuhan, hamba tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah di dalam pemberitaan firman ini lewat ibadah online yang kami lakukan, setiap orang dapat terlayani dengan baik. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Dan firman-Mu itulah yang akan mengajarkan, mendidik kami, menegur kami, bahkan memperbaiki semua kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Kami Shalom. Salam sejahtera bagi semua umat kerajaan Allah yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Apa kabar? Doa dan harapan kiranya kita semua selalu dalam perlindungan dan penyertaan Allah Bapa kita. Karena sesungguhnya Dia baik dan sangat mengasihi kita. Sehingga Dia telah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kata Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Hidup yang kekal haruslah menjadi tujuan hidup dari setiap orang-orang percaya. Apakah hidup yang kekal itu? Di dalam masa raya menjelang Paskah ini, saya ingin kita mengingat kembali ketika Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya sebelum Dia ditangkap dan dibunuh. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya bahwa pengenalan kita terhadap apa yang kita percayai menentukan seberapa besar iman kita terhadapnya, dan juga menentukan arah tujuan kehidupan kita selama kita berada di bumi. Bahwa arah tujuan kehidupan kita adalah kekalan. Tanpa pengenalan akan Allah, kita tidak akan pernah berjalan menuju kepada hidup yang kekal itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saat ini kita sebagai anak Tuhan di seluruh muka bumi, tapi juga kita di Jemaat GBI Rock Sutyori, turut merasakan apa yang sedang hari-hari ini melanda kehidupan seluruh umat manusia di dunia dengan adanya pandemi virus corona. Banyak hal yang sudah kita lihat, kita dengar, kita baca, yang sungguh hal ini sangat membuat hati kita merasa sedih, merasa hancur, bahkan juga kita merasa sepertinya kita sudah berada pada titik akhir dari kehidupan ini. Tentunya kita harus tetap melihat fenomena ini ataupun pandemi ini dengan kacamata iman dan percaya yang sungguh kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi ini semua sudah dikatakan dan tertulis di dalam Alkitab, sehingga kita tidak perlu menjadi terlalu khawatir dan takut, sebab Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakannya kepada kita ketika Dia masih ada bersama-sama dengan muridnya di dunia ini 2000 tahun yang lalu.
Bapak Ibu bisa baca dan bandingkan itu di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-24 sampai dengan ke-25. Tugas kita sebagai orang percaya saat ini adalah kita ditugaskan untuk tetap beriman, tetap berdoa, dan selalu berjaga-jaga, selalu siap sedia, sehingga kita tidak jatuh ke dalam penyesatan dan dosa. Karena itu saudara-saudari sekalian, tentang iman saya mau mengingatkan kita kembali bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, iman kita kepada Tuhan bukanlah dilihat dari perkenanan manusia kepada kita, tetapi apakah Tuhan berkenan atau tidak, sehingga janganlah seorang pun di antara kita saling menghakimi satu dengan yang lain terkait dengan iman mereka di saat-saat adanya Kristus seperti ini. Tetapi hendaklah kita terus mengucap syukur, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lain dengan kebenaran firman. Hilangkan pro kontra tentang keimanan seseorang dilihat dari ibadah yang dilakukan, baik di gedung gereja atau di rumah masing-masing. Karena sesungguhnya ibadah itu adalah urusan pribadi seseorang dengan Tuhan, dan iman kita juga adalah kasih karunia yang diberikan Allah melalui Roh Kudus, sehingga kita bijaksana seperti wanita-wanita bijak yang selalu menyediakan minyak untuk menyambut mempelai laki-laki yang akan datang menjemputnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentang iman ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Sekali lagi saya tekankan kepada kita, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kepada kita masing-masing itu sudah dikaruniakan ukuran iman yang daripada Allah. Karena itu berdoalah dan mintalah tuntunan Roh Kudus, sehingga kita dapat memperoleh hati yang bijaksana, hati yang tulus, dan hati yang suci. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Biarlah di dalam setiap pergumulan yang terjadi hari-hari ini, kesucian hati kita membuat kita dapat melihat apa rencana Allah, apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita, baik tiap pribadi, tiap keluarga, dalam tiap komsel, bahkan juga di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, bahkan umat Tuhan yang ada di muka bumi. Karena itu, yang terutama tentang ibadah kepada Tuhan adalah marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Tapi juga berubahlah, bertobatlah, dan perbaharui budimu. Roma pasal 12 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Ya, sekali lagi mari saya mengajak kita semua dengan ukuran iman yang ada pada kita. Mari kita berpikir sedemikian rupa sehingga kita dapat mengerti dan memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita dapat beribadah dengan ibadah yang kita naikkan kepada Tuhan, tapi juga ibadah sejati yang kita lakukan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan berganti tahun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Saudaraku yang terkasih, dunia menganggap saat ini bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membuat kehidupan manusia semakin baik, mudah dan gampang karena dibantu oleh kecerdasan buatan dan robot. Namun sesungguhnya firman Tuhan berkata bahwa keadaan manusia di akhir zaman akan semakin sukar, karena hal itu juga sudah dinubuatkan di dalam kitab Timotius. Jadi saya mengajak kita semua untuk percaya kepada Alkitab, kepada firman yang kita punya, kepada apa yang kita baca dan kepada apa yang kita dengar, bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini semuanya sudah ada di dalam Alkitab, sudah ada di dalam firman Tuhan. Tinggal kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, maukah kita untuk menggali, mencarinya, sehingga kita dapat mengerti apa yang terjadi. Beberapa di antara keadaan manusia di akhir zaman yang semakin sukar itu adalah tidak berpikir panjang dan berlagak tahu. Hari-hari ini banyak orang yang tidak berpikir panjang dan berlagak tahu, sehingga seringkali mengucapkan kata-kata yang tidak berhikmat ataupun memberikan statement-statement yang tidak berhikmat, menyerang satu dengan yang lain. Tetapi ketahuilah bahwa memang pada akhir zaman ini kondisi kehidupan manusia akan semakin sulit, sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga dan kelima. Kiranya kita semua dapat menyikapi keadaan ini dengan iman percaya kita yang kian hari kian dimurnikan oleh berbagai penyertaan dan perlindungan serta kasih Tuhan bagi kita yang nyata lewat buah-buah roh yang dihasilkan dan karunia-karunia roh yang kita peroleh. Jemaat yang terkasih, kembali pada kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan kepada kita tentang tema kita di tahun 2020. Jemaat yang terkasih, kembali pada tema tahunan kita di tahun 2020, yaitu Emerging Leader, pemimpin yang muncul. Kita baru saja mengakhiri musim yang lalu dengan subtema urgensi, yang mendesak, dan kita masuk dalam musim yang baru dari bulan April sampai dengan Juni dengan subtema yang baru, yaitu strategi. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Sekali lagi 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua dikatakan bahwa apa yang telah engkau dengarkan daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, tema ini sangat pas dengan kita di saat ini karena inilah waktunya untuk kita dapat mempercayakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin selama ini mereka hanya duduk dan mendengarkan firman, tetapi di dalam tema kita di 3 bulan ke depan ini, di dalam ibadah-ibadah rumah yang kita lakukan saat ini, mari kita mempercayakan apa yang sudah mereka terima dan dapat daripada Tuhan untuk disampaikan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bukan saja ibadah hari Minggu, tetapi ibadah-ibadah keluarga. Mungkin istri-istri, anak-anak, ataupun adik-adik remaja yang ada di rumah, inilah waktunya untuk Bapak Ibu ataupun anak-anak, adik-adik sekalian untuk juga mendapat bagian sebagai strategi dalam kerajaan Allah untuk dapat dipercayai, untuk dapat mengajar. Karena memang visi kita ke depan adalah kita dipanggil untuk dapat membawa banyak orang datang kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang memiliki kehidupan dengan penghidupan yang berbeda-beda. Demikian pula pergumulan setiap orang pun beraneka ragam. Oleh sebab itu, perjalanan hidup seseorang tentunya memerlukan strategi.
Apa itu strategi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata strategi dapat diartikan sebagai seni merancang atau menggunakan rencana atau siasat untuk mencapai tujuan. Ya, tadi saya katakan di awal bahwa tujuan kita adalah kekekalan. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah kekekalan, karena memang kita berasal daripada surga dan kita pun akan kembali kepadanya. Jadi strategi memiliki suatu pengertian, yaitu suatu kegiatan perencanaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian kita bisa mengatur strategi yang terbaik dalam perjalanan kehidupan ini. Kita tidak hidup seorang diri. Oleh sebab itu, bagikanlah strategi kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Ya, berikanlah tanggung jawab, berikanlah kepercayaan kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang juga cakap. Ya, bukan menurut kacamata manusia, tetapi menurut kacamata Tuhan. 3 hal penting dalam strategi ini yang akan kita pelajari dalam beberapa bulan ke depan adalah menyangkut sistem, evaluasi, dan adjustment atau pelindungan. Nilai yang akan kita pelajari selama 3 bulan ke depan yaitu bahwa seorang warga kerajaan Allah yang akan muncul sebagai seorang pemimpin adalah pribadi yang menyadari bahwa hidupnya harus memiliki strategi yang diilhami oleh hikmat Tuhan sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dibagikan kepada orang lain. Artinya bahwa melakukan firman Tuhan dan mengajarkannya kepada orang lain, tetapi lebih daripada itu kita menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi garam dan terang dunia, tetapi juga kita menjadi teladan buat orang lain sehingga orang melihat Kristus di dalam diri kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, minggu ini kita akan memasuki perayaan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Matius pasal 16 ayat yang ke-21 sampai ke-28 dengan perikop pembacaan berjudul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kita baca ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-23. Demikian. Ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat yang ke-22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat yang ke-23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dari pembacaan ini, tema khotbah yang ingin saya bagikan bagi kita sebagaimana rujukan tema musim ini adalah memahami rancangan Tuhan. Bapak Ibu, perikop pembacaan kita di awal tadi diawali dengan kata pemberitahuan. Artinya ada sesuatu yang akan diberitahukan dari sumber berita kepada penerima berita, atau kalau itu bersifat online artinya ada signal yang disampaikan dari satelit kepada penerima signal. Sebagai Tuhan dan juga manusia, sebenarnya Yesus berulang kali memberikan pemberitahuan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dialaminya sebelum nantinya akan mati di kayu salib dan dibangkitkan.
Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab ini selanjutnya di Matius pasal 17, Matius pasal 20 dan Matius pasal 26, 4 kali Yesus memberikan pemberitahuan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dialami. Artinya bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan bagi seorang murid atau bagi seorang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, sesungguhnya itu sudah ada dan semua sudah tercatat di dalam buku kehidupan Alkitab. Ya, jadi kita dalam menghadapi segala macam situasi, segala macam fenomena, seharusnya kita tidak mencari-cari di luar daripada Alkitab, tidak mencari-cari di luar Tuhan, tetapi kita datang, kita kembali kepada Dia, kita mencari jawaban itu di dalam Tuhan. Namun seringkali sebagai seorang murid tidak menggunakan pemikiran ilahi. Sebagaimana Petrus, dia tidak menggunakan pemikiran ilahi, tetapi pemikiran manusia yang mudah diputarbalikkan oleh iblis untuk berusaha menggagalkan rencana Allah. Ya, pikiran kita terbatas. Ketika kita berusaha untuk menggunakan nalar kita, akal kita untuk memahami segala sesuatu, bisa-bisa kita terjebak oleh iblis dan kita bisa dipakai oleh iblis untuk menggagalkan segala rencana Allah dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan sungguh baik sehingga Dia selalu memberitahukan itu jauh sebelum terjadi dalam kehidupan kita, dan Dia berjanji untuk selalu menolong kita hingga kita juga mampu untuk dapat mengalahkan si iblis. Iblis sudah sejak awal berusaha untuk menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika pencobaan di padang gurun, ia terus berupaya untuk itu. Bahwa dia tidak mau untuk rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan semua orang-orang percaya. Petrus sebagai seorang murid yang baru dinobatkan sebagai batu karang yang teguh dan disertai kunci kerajaan Allah. Kita baca di pasal atau di ayat sebelumnya, pun tidak luput dari kelemahan dan akan pemahamannya tentang rencana Allah dalam diri Yesus, sehingga di dalam pembacaan ini ia dihardik, ya, ia dididik, dihajar oleh Tuhan Yesus Kristus dengan keras. Nyala engkau iblis, kata Yesus. Petrus menegur Yesus. Di dalam pembacaan Alkitab ini dikatakan bukan menegur, tapi menegor, ya, Yesus. Beda kata menegur dan menegur di dalam pemahaman, pemaknaannya. Menegur itu memiliki arti bahwa Petrus sedang menghakimi Yesus secara tidak langsung. Tetapi Yesus menegur Petrus. Artinya di dalam teguran ini ada nasihat, ada didikan yang Tuhan berikan, bukan dengan menghakimi, ya, sehingga dia berkata bahwa janganlah pikiran Petrus itu dikuasai oleh iblis. Itu tanda bahwa Tuhan mengasihinya dan ingin merubahnya menjadi seorang murid yang disiapkan untuk misi kerajaan Allah yang besar. Di dalam Amsal pasal 27 ayat yang kelima berkata bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Bapak Ibu, mari kita memahami setiap teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apapun itu, Tuhan selalu baik. Tuhan senantiasa menginginkan kita menjadi orang-orang yang selalu percaya kepadanya, selalu mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita berubah. Marilah kita menjadi orang-orang yang betul-betul setia kepada Tuhan. Karena kita tahu ada janji, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu mahkota kehidupan. Untuk itu dalam perenungan hari ini, marilah kita belajar dari seorang pemimpin yang akan muncul ini, Petrus. Ketika nanti Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mati, kemudian murid-murid kehilangan pemimpin, Petrus tampil sebagai seorang pemimpin yang muncul untuk dapat mengarahkan teman-teman. Karena itu mari kita belajar dari seorang pemimpin, seorang Petrus, bagaimana memahami rancangan Allah di dalam kehidupannya di dunia ini. Yang pertama, ada dua hal saja yang saya bagi untuk kita. Yang pertama,
untuk memahami rencana Allah dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kita harus mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya. Mengaku Yesus sebagai Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Tidak ada orang lain. Kita harus mengaku dengan bibir mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Mesias. Ya. Tidak peduli dunia mau berkata apa tentang Yesus, tidak peduli orang lain mau berkata apa tentang Yesus. Saya tetap harus percaya bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Pengakuan artinya adalah proses atau cara membuat pengakuan atau mengakui. Proses untuk mengikuti Yesus sebagai anak Allah yang berbeda dengan pendapat umum adalah suatu hal yang luar biasa. Dan tentunya hal ini diilhami oleh Bapa di surga. Kita melihat di dalam pembacaan sebelumnya bagaimana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Banyak orang berkata bahwa dia adalah Elia, dia adalah Yeremia, atau dia adalah nabi yang akan muncul. Tetapi ketika pertanyaan itu dinyatakan secara pribadi, maka kita harus percaya dan berkata dengan mulut kita dan timbul dalam hati kita yang diilhami oleh Bapa kita di surga, diilhami oleh Tuhan bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. 1 Yohanes pasal 4 ayat 15 berkata bahwa barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi kalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Allah, ya, maka Allah tetap ada di dalam kita dan kita di dalam Allah. Karena itu, marilah kita sebagai orang-orang percaya, kita juga mengangkat iman kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena dengan itu kita dapat memahami rancangan Allah dalam kehidupan kita. Tanpa pengetahuan kita kepada Tuhan, kita kehilangan Allah dalam kehidupan kita. Kita kehilangan Yesus dalam kehidupan kita. Tanpa pengakuan, kita terjauh daripada Tuhan, sehingga kita mudah dan gampang untuk dapat dibawa di dalam pencobaan yang datang daripada si iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dapat memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pembacaan kita tadi, adalah rela untuk dididik oleh Tuhan. Rela untuk dididik oleh Tuhan. Dididik artinya kita mau untuk ditegur, dinasehati, dan dibimbing oleh Tuhan dalam kehidupan ini, terutama dalam menjalani kehidupan bersama Tuhan Yesus, Gembala dan Guru kita yang agung. Petrus diajarkan oleh Tuhan dengan sangat keras untuk mengeluarkan iblis dari dalam hatinya, walaupun mungkin Petrus berpikir bahwa apa yang disampaikannya kepada Tuhan itu adalah baik menurut pandangannya. Tetapi firman Tuhan dalam Yesaya pasal 58 ayat 8-9 mengatakan bahwa sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku daripada jalanmu. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, marilah kita belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Marilah kita belajar untuk memahami rencana Tuhan dalam hidup ini. Yesus Sang Juru Selamat terus mengajak kita dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan jiwamu akan memperoleh kelegaan, akan memperoleh ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita belajar kepada Yesus. Kita relakan diri kita, kita relakan hati kita, sehingga kita dapat memahami apa sesungguhnya rencana Tuhan, apa sesungguhnya yang terjadi di balik semua pandemi, segala macam hal yang terjadi di dunia saat ini, yang secara nyata kita lihat sudah melumpuhkan berbagai macam hal. Kita tidak tahu apakah ini betul-betul wabah ataukah ini adalah bagian dari peperangan biologis antara satu dengan yang lainnya. Tetapi jawabannya semua hanya ada di dalam firman Tuhan. Jawaban semuanya hanya ada di dalam Tuhan.
Dengan itu kita akan mengerti dan kita akan tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ada dalam rancangan Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Kita terus mengaku dengan mulut kita. Ya, biarlah pujian penyembahan terus keluar dari mulut kita, keluar dari hati kita. Ya, baik kita berada seorang diri bersama-sama dengan keluarga di rumah hari-hari ini, terus nyanyikan pujian dan penyembahan. Biarlah lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan itu senantiasa ada, sehingga dimanapun kita berada kita mencari Tuhan, sehingga kita tidak memberikan peluang kepada si iblis itu untuk dapat merusak pikiran kita. Akhirnya saudara-saudaraku yang Kristus Yesus kasihi, ingatlah akan hal-hal ini dalam menjalani minggu yang baru memasuki masa raya Paskah. Kita bersyukur, kita terus ada dalam Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini ada setidaknya 5 hal yang perlu kita ingat sama-sama untuk menjadi kekuatan bagi kita di minggu yang baru. Yang pertama, milikilah tujuan hidup pada dan di dalam kekekalan. Sesungguhnya tujuan hidup kita yang akan menggerakkan langkah hidup dan setiap keputusan kita. Yang kedua, sebagai anak Tuhan kita harus tetap beriman teguh sesuai dengan ukuran iman yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita hidup dengan percaya dan bijaksana dalam menyikapi semua problem hidup. Yang ketiga, percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah diberitahukan oleh Tuhan di dalam firman-Nya kepada kita. Oleh karena itu kita harus semakin percaya kepada Tuhan bahwa semua yang direncanakannya dalam kehidupan kita adalah untuk membawa kita pada kehendak Allah, yaitu damai sejahtera, sukacita dan kebenaran, dan semua itu harus terjadi. Yang keempat, sebagai warga kerajaan Allah yang akan muncul sebagai pemimpin, kita adalah pribadi yang menyadari bahwa hidup kita harus memiliki strategi yang diilhami oleh Tuhan, oleh hikmat Tuhan, sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dibagikan kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, Tuhan punya rencana dalam hidup setiap kita. Oleh karena itu, akuilah Dia sebagai Tuhan dan relakanlah dirimu dan hatimu untuk dididik dan dipimpin oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kita semua, sehingga kita dapat mengerti, kita dapat memahami dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Tetaplah percaya bahwa setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu ada dan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Akan berdoa untuk persembahan dan juga sekaligus berdoa untuk firman yang kita akan dengar. Karena itu, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang karena kasih-Mu telah memberikan Yesus Kristus Tuhan bagi kami, untuk mengarahkan kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih ya Roh Kudus, karena atas pimpinan-Mu kami dapat menyampaikan firman di sore hari ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus meneruskan pemberitaan firman di sore hari ini. Tuhan terobosi, Tuhan jamah, sehingga firman itu betul-betul masuk dalam kehidupan setiap kami. Setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman di sore hari ini, dimanapun dia berada. Terima kasih ya Bapa, buat apa yang kami boleh dengar sore hari ini. Ajar kami terus untuk mengerti bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami, itu Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah rencanakan. Bahkan sejak kami dalam kandungan ibu kami, Tuhan sudah menggariskannya dalam hidup.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah kami memahami semua di dalam minggu-minggu menjelang Paskah ini Bapa, bahwa kami harus mengaku dengan bibir mulut kami bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, yang sudah datang ke tengah kami, sudah mengajarkan kepada kami tentang jalan untuk hidup yang kekal. Dan biarlah kami juga senantiasa rela untuk dididik oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami juga sore hari ini akan memberikan persembahan syukur, dan kami percaya setiap musim-musim kehidupan kami, Tuhan senantiasa menolong kami, menyertai kami, dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih setia, kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Sekali lagi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Mari kita berdoa untuk persembahan kita, dan juga kita berdoa naikkan syafaat kita bagi bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Terima kasih buat waktu ini kami boleh memberikan lagi persembahan kepadamu. Kami tahu Engkau yang menggerakkan kami, dan Engkau yang mengajarkan kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karenanya kami bersyukur buat semua berkat yang kami terima sepanjang musim-musim kehidupan kami, dan kami hendak terus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Engkau sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah tubuh-tubuh kami juga kami mau persembahkan bagi Tuhan menjadi persembahan yang hidup, karena sesungguhnya itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua umat Tuhan yang juga sedang beribadah di rumah, yang juga memberikan persembahan syukur, baik itu perpuluhan, baik itu ucapan syukur, diakonia, bahkan juga untuk pembangunan. Kami berdoa Tuhan berkati mereka, sehingga semua yang dikerjakan mereka di minggu yang baru ini, di bulan yang baru, di musim yang baru ini, berkat Tuhan senantiasa ada atas mereka, karena kami tahu berkat Tuhanlah yang membuat kami kaya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami di saat ini juga mau mendoakan bangsa dan negara kami. Kami doakan semua pimpinan-pimpinan kami, baik itu presiden, wakil presiden, seluruh menteri yang bekerja bersama-sama dengan seluruh pemerintah daerah, gubernur, wali kota, bupati, dalam menangani permasalahan yang terjadi secara global dan juga terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah roh Tuhan turun atas semua pemimpin kami,
sehingga mereka diberikan hikmat surgawi, sehingga ketika mereka menyampaikan segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan, dan itu memang bermanfaat untuk kehidupan kami, untuk keamanan, untuk ketentraman, untuk kesehatan, dan untuk kestabilan di dalam bangsa dan negara kami. Biarlah semua pemimpin-pemimpin kami sehat, semua pemimpin-pemimpin kami diberikan kemampuan di dalam hari-hari ini untuk dapat menyelesaikan semua masalah. Kami tolak dan kami hancurkan segala roh perpecahan yang sedang berusaha untuk dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa kami. Biarlah bangsa kami tetap berada saling mendukung satu dan yang lain, saling menghargai, saling menopang, dan saling menguatkan untuk dapat menyelesaikan semua tantangan yang ada di bangsa kami. Terima kasih. Kami berdoa buat seluruh aparat keamanan, TNI Polri, biarlah mereka senantiasa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk dapat menjaga situasi keamanan di dalam bangsa dan negara yang tetap stabil. Ekonomi dalam negara ini pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pelihara, Tuhan yang berikan kemakmuran, Tuhan juga lah yang akan terus memberikan kepada pemimpin-pemimpin kami kebijakan untuk dapat mengatur perekonomian dengan baik. Semua pelaku-pelaku usaha dapat tenang dan dapat melihat ini sebagai suatu hal yang dapat dibijaki untuk dapat membuat perekonomian di daerah ini menjadi tetap stabil karena ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus buat provinsi kami Tanah Papua. Biarlah Papua tetap ada di dalam kemuliaan Tuhan. Papua tetap menjadi biji matanya Tuhan. Papua tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Bapak, pemimpin kami, Bapak Gubernur, bahkan juga semua Forkopimda di tingkat provinsi yang sudah mengambil kebijakan untuk lockdown. Tuhan berkati sehingga betul-betul kebijakan ini semata-mata untuk dapat mencegah penyebaran virus corona di tanah Papua. Dan berdoa Papua juga tetap menjadi tanah damai, tetap menjadi zona nyaman, tetap menjadi kerajaan Allah yang turun ke bumi. Bagi setiap kami melihat bagaimana Tuhan memberkati dan melindungi kami di Papua. Terima kasih Bapak secara khusus buat kami yang ada di Supiori. Tuhan berkati kami juga di pulau ini ya Bapak. Pulau yang sudah ditabiskan sebagai pulau Injil. Biarlah Injil Kristus senantiasa nyata dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih kami berdoa biarlah semua pemimpin-pemimpin, baik itu pemerintahan, baik itu TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, baik juga tokoh adat, kami semua sehati sepikir untuk dapat saling menguatkan, saling menopang, bahkan saling mendukung untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan ataupun berbagai tantangan yang ada di dalam negeri ini. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa dari Supiori akan ada terus pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Akan terus ada orang-orang yang berdiri untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi negeri ini ya Bapak. Terima kasih, kami berdoa buat semua gereja, Tuhan berkati, para pimpinan gereja, para hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati sehingga kami semua terus berdoa. Mohon kiranya Tuhan senantiasa menyatakan kehendak-Mu dan kemuliaan-Mu atas negeri kami Supiori. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus buat jemaat GBI Supiori yang ada di rumah, yang hari-hari ini menjalankan ibadah, bahkan juga menjalankan kerjanya di rumah, bahkan juga pendidikan anak-anak yang dilakukan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat pendidikan atas di rumah. Tuhan berkati mereka semua sehingga mereka boleh memperoleh kebahagiaan sekalipun mereka ada dalam rumah, dan mereka terus sehat, mereka terus sukacita, terus ada dalam damai sejahtera Tuhan, dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka untuk dapat mereka nikmati, dan mereka terus mengembalikan syukur itu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan terus baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat semua orang yang saat ini sedang berada dalam kondisi yang lemah, yang sakit karena pandemi virus corona, baik di dalam bangsa kami maupun di seluruh dunia. Kami percaya mujizat-Mu itu masih ada, dan kami percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Seperti perwira yang percaya akan kesembuhan hambanya sekalipun dia berada jauh dari diri hambanya tersebut. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang terpapar sakit. Kami mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan mereka
dengan kuasa mujizat-Mu yang ajaib itu, sehingga orang akan melihat bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji dan kami tinggikan adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dan menang atas maut dan sudah menyelesaikan semuanya bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Thanks. Ya. Thanks, I give you thanks for all you done. I am so blessed, my soul has forest. Oh Lord, I give you thanks. I give you thanks for all you done. I am so glad my soul has no rest. Oh Lord, I give you thanks. I am so glad. I am so glad my soul has no rest. Oh Lord, I give you thanks. Haleluya. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Hiduplah manis satu dengan yang lain. Hiduplah rukun satu dengan yang lain. Karena kepada orang yang suka akan kerukunan, kepada keluarga yang rukun, kepada jemaat yang rukun, kesanalah Tuhan mengutus berkat-berkat-Nya. Kita percaya bahwa minggu yang baru ini adalah minggu yang ada dalam rencangan Tuhan, adalah minggu yang ada dalam kehendak Tuhan. Kita percaya minggu ini kita akan memperoleh damai sejahtera, sukacita dan kebenaran yang daripada Tuhan. Dan karena itu, maka kita akan senantiasa memuji dan meninggikan Tuhan. Berkat ini kita terima hanya di dalam satu nama yang berkuasa di bumi dan di surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, baik yang di sini maupun yang ada di rumah, kita semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Jemaat yang terkasih, kembali pada tema tahunan kita di tahun 2020, yaitu Emerging Leader, pemimpin yang muncul. Kita baru saja mengakhiri musim yang lalu dengan subtema urgensi, yang mendesak, dan kita masuk dalam musim yang baru dari bulan April sampai dengan Juni dengan subtema yang baru, yaitu strategi. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain.
Sekali lagi 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua dikatakan bahwa apa yang telah engkau dengarkan daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, tema ini sangat pas dengan kita di saat ini, karena inilah waktunya untuk kita dapat mempercayakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin selama ini mereka hanya duduk dan mendengarkan firman, tetapi di dalam tema kita di 3 bulan ke depan ini, di dalam ibadah-ibadah rumah yang kita lakukan saat ini, mari kita mempercayakan apa yang sudah mereka terima dan dapat daripada Tuhan untuk disampaikan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bukan saja ibadah hari Minggu, tetapi ibadah-ibadah keluarga. Mungkin istri-istri, anak-anak, ataupun adik-adik remaja yang ada di rumah, inilah waktunya untuk Bapak Ibu ataupun anak-anak, adik-adik sekalian untuk juga mendapat bagian sebagai strategi dalam kerajaan Allah untuk dapat dipercayai, untuk dapat mengajar. Karena memang visi kita ke depan adalah kita dipanggil untuk dapat membawa banyak orang datang kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang memiliki kehidupan dengan penghidupan yang berbeda-beda. Demikian pula pergumulan setiap orang pun beraneka ragam. Oleh sebab itu, perjalanan hidup seseorang tentunya memerlukan strategi. Apa itu strategi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata strategi dapat diartikan sebagai seni merancang atau menggunakan rencana atau siasat untuk mencapai tujuan. Ya, tadi saya katakan di awal bahwa tujuan kita adalah kekekalan. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah kekekalan, karena memang kita berasal daripada surga dan kita pun akan kembali kepadanya. Jadi strategi memiliki suatu pengertian, yaitu suatu kegiatan perencanaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian kita bisa mengatur strategi yang terbaik dalam perjalanan kehidupan ini. Kita tidak hidup seorang diri. Oleh sebab itu, bagikanlah strategi kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Ya, berikanlah tanggung jawab, berikanlah kepercayaan kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang juga cakap. Bukan menurut kacamata manusia, tetapi menurut kacamata Tuhan. 3 hal penting dalam strategi ini yang akan kita pelajari dalam beberapa bulan ke depan adalah menyangkut sistem, evaluasi, dan adjustment atau pelindungan. Nilai yang akan kita pelajari selama 3 bulan ke depan yaitu bahwa seorang warga kerajaan Allah yang akan muncul sebagai seorang pemimpin adalah pribadi yang menyadari bahwa hidupnya harus memiliki strategi yang diilhami oleh hikmat Tuhan sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dibagikan kepada orang lain. Artinya bahwa melakukan firman Tuhan dan mengajarkannya kepada orang lain, tetapi lebih daripada itu kita menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi garam dan terang dunia, tetapi juga kita menjadi teladan buat orang lain, sehingga orang melihat Kristus di dalam diri kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, minggu ini kita akan memasuki perayaan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Matius pasal 16 ayat yang ke-21 sampai ke-28 dengan perikop pembacaan berjudul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kita baca ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-23. Demikian. Ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem
dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat yang ke-22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat yang ke-23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dari pembacaan ini, tema khotbah yang ingin saya bagikan bagi kita sebagaimana rujukan tema musim ini adalah memahami rancangan Tuhan. Bapak Ibu, perikop pembacaan kita di awal tadi diawali dengan kata pemberitahuan. Artinya ada sesuatu yang akan diberitahukan dari sumber berita kepada penerima berita, atau kalau itu bersifat online artinya ada signal yang disampaikan dari satelit kepada penerima signal. Sebagai Tuhan dan juga manusia, sebenarnya Yesus berulang kali memberikan pemberitahuan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dialaminya sebelum nantinya akan mati di kayu salib dan dibangkitkan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab ini selanjutnya di Matius pasal 17, Matius pasal 20 dan Matius pasal 26, 4 kali Yesus memberikan pemberitahuan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dialami. Artinya bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan bagi seorang murid atau bagi seorang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, sesungguhnya itu sudah ada dan semua sudah tercatat di dalam buku kehidupan Alkitab. Ya, jadi kita dalam menghadapi segala macam situasi, segala macam fenomena, seharusnya kita tidak mencari-cari di luar daripada Alkitab, tidak mencari-cari di luar Tuhan, tetapi kita datang, kita kembali kepada Dia, kita mencari jawaban itu di dalam Tuhan. Namun seringkali sebagai seorang murid tidak menggunakan pemikiran ilahi. Sebagaimana Petrus, dia tidak menggunakan pemikiran ilahi, tetapi pemikiran manusia yang mudah diputarbalikan oleh iblis untuk berusaha menggagalkan rencana Allah. Ya, pikiran kita terbatas. Ketika kita berusaha untuk menggunakan nalar kita, akal kita untuk memahami segala sesuatu, bisa-bisa kita terjebak oleh iblis dan kita bisa dipakai oleh iblis untuk menggagalkan segala rencana Allah dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan sungguh baik sehingga Dia selalu memberitahukan itu jauh sebelum terjadi dalam kehidupan kita, dan Dia berjanji untuk selalu menolong kita hingga kita juga mampu untuk dapat mengalahkan si iblis. Iblis sudah sejak awal berusaha untuk menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika pencobaan di padang gurun, ia terus berupaya untuk itu. Bahwa dia tidak mau untuk rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan semua orang-orang percaya. Petrus sebagai seorang murid yang baru dinobatkan sebagai batu karang yang teguh dan disertai kunci kerajaan Allah. Kita baca di pasal atau di ayat sebelumnya, pun tidak luput dari kelemahan dan akan pemahamannya tentang rencana Allah dalam diri Yesus, sehingga di dalam pembacaan ini ia dihardik, ya, ia dididik, dihajar oleh Tuhan Yesus Kristus dengan keras. Enyahlah engkau iblis, kata Yesus. Petrus menegur Yesus. Ya. Di dalam pembacaan Alkitab ini dikatakan bukan menegur, tapi menegor, ya, Yesus. Beda kata menegur dan menegur di dalam pemahaman, pemaknaannya. Menegur itu memiliki arti bahwa Petrus sedang menghakimi Yesus secara tidak langsung. Tetapi Yesus menegur Petrus
Artinya di dalam teguran ini ada nasihat, ada didikan yang Tuhan berikan, bukan dengan menghakimi. Ya, sehingga dia berkata bahwa janganlah pikiran Petrus itu dikuasai oleh iblis. Itu tanda bahwa Tuhan mengasihinya dan ingin merubahnya menjadi seorang murid yang disiapkan untuk misi kerajaan Allah yang besar. Di dalam Amsal pasal 27 ayat yang kelima berkata bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Bapak Ibu, mari kita memahami setiap teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apapun itu, Tuhan selalu baik. Tuhan senantiasa menginginkan kita menjadi orang-orang yang selalu percaya kepadanya, selalu mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita berubah. Marilah kita menjadi orang-orang yang betul-betul setia kepada Tuhan. Karena kita tahu ada janji, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu mahkota kehidupan. Untuk itu dalam perenungan hari ini, marilah kita belajar dari seorang pemimpin yang akan muncul ini, Petrus. Ketika nanti Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mati, kemudian murid-murid kehilangan pemimpin, Petrus tampil sebagai seorang pemimpin yang muncul untuk dapat mengarahkan teman-teman. Karena itu mari kita belajar dari seorang pemimpin, seorang Petrus, bagaimana memahami rancangan Allah di dalam kehidupannya di dunia ini. Yang pertama, ada dua hal saja yang saya bagi untuk kita. Yang pertama, untuk memahami rencana Allah dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kita harus mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya. Mengaku Yesus sebagai Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Tidak ada orang lain. Kita harus mengaku dengan bibir mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Mesias. Ya. Tidak peduli dunia mau berkata apa tentang Yesus, tidak peduli orang lain mau berkata apa tentang Yesus. Saya tetap harus percaya bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Pengakuan artinya adalah proses atau cara membuat pengakuan atau mengakui. Proses untuk mengikuti Yesus sebagai anak Allah yang berbeda dengan pendapat umum adalah suatu hal yang luar biasa. Dan tentunya hal ini diilhami oleh Bapa di surga. Kita melihat di dalam pembacaan sebelumnya bagaimana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Banyak orang berkata bahwa dia adalah Elia, dia adalah Yeremia, atau dia adalah nabi yang akan muncul. Tetapi ketika pertanyaan itu dinyatakan secara pribadi, maka kita harus percaya dan berkata dengan mulut kita, dan timbul dalam hati kita, yang diilhami oleh Bapa kita di surga, diilhami oleh Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. 1 Yohanes pasal 4 ayat 15 berkata bahwa barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi kalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Allah, ya, maka Allah tetap ada di dalam kita dan kita di dalam Allah. Karena itu marilah kita sebagai orang-orang percaya, kita juga mengangkat iman kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena dengan itu kita dapat memahami rancangan Allah dalam kehidupan kita. Tanpa pengakuan kita kepada Tuhan, kita kehilangan Allah dalam kehidupan kita. Kita kehilangan Yesus dalam kehidupan kita. Tanpa pengakuan, kita terjauh daripada Tuhan, sehingga kita mudah dan gampang untuk dapat dibawa di dalam pencobaan yang datang daripada si iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dapat memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pembacaan kita tadi, adalah rela untuk dididik oleh Tuhan. Rela untuk dididik oleh Tuhan. Dididik artinya kita mau untuk ditegur, dinasehati, dan dibimbing oleh Tuhan dalam kehidupan ini, terutama dalam menjalani kehidupan bersama Tuhan Yesus, Gembala dan Guru kita yang agung. Petrus diajarkan oleh Tuhan dengan sangat keras untuk mengeluarkan iblis dari dalam hatinya, walaupun mungkin Petrus berpikir bahwa apa yang disampaikannya kepada
Tuhan itu adalah baik menurut pandangannya. Tetapi firman Tuhan dalam Yesaya pasal 58 ayat 8 sampai 9 mengatakan bahwa sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku daripada jalanmu. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, marilah kita belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Marilah kita belajar untuk memahami rencana Tuhan dalam hidup ini. Yesus Sang Juru Selamat terus mengajak kita dengan berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut, dan jiwamu akan memperoleh kelegaan, akan memperoleh ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mari kita belajar kepada Yesus. Kita relakan diri kita relakan hati kita, sehingga kita dapat memahami apa sesungguhnya rencana Tuhan, apa sesungguhnya yang terjadi di balik semua pandemi, segala macam hal yang terjadi di dunia saat ini, yang secara nyata kita lihat sudah melumpuhkan berbagai macam hal. Kita tidak tahu apakah ini betul-betul wabah, ataukah ini adalah bagian dari peperangan biologis antara satu dengan yang lainnya. Tetapi jawabannya semua hanya ada di dalam firman Tuhan. Jawaban semuanya hanya ada di dalam Tuhan. Dengan itu kita akan mengerti dan kita akan tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ada dalam rancangan Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Kita terus mengaku dengan mulut kita. Ya, biarlah pujian penyembahan terus keluar dari mulut kita, keluar dari hati kita. Ya, baik kita berada seorang diri bersama-sama dengan keluarga di rumah hari-hari ini, terus nyanyikan pujian dan penyembahan. Biarlah lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan itu senantiasa ada, sehingga dimanapun kita berada kita mencari Tuhan, sehingga kita tidak memberikan peluang kepada si iblis itu untuk dapat merusak pikiran kita. Akhirnya saudara-saudaraku yang Kristus Yesus kasihi, ingatlah akan hal-hal ini dalam menjalani minggu yang baru memasuki masa raya Paskah. Kita bersyukur, kita terus ada dalam Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini ada setidaknya 5 hal yang perlu kita ingat sama-sama untuk menjadi kekuatan bagi kita di minggu yang baru. Yang pertama, milikilah tujuan hidup pada dan di dalam kekekalan. Sesungguhnya tujuan hidup kita yang akan menggerakkan langkah hidup dan setiap keputusan kita. Yang kedua, sebagai anak Tuhan kita harus tetap beriman teguh sesuai dengan ukuran iman yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita hidup dengan percaya dan bijaksana dalam menyikapi semua problem hidup. Yang ketiga, percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah diberitahukan oleh Tuhan di dalam firman-Nya kepada kita. Oleh karena itu kita harus semakin percaya kepada Tuhan bahwa semua yang direncanakannya dalam kehidupan kita adalah untuk membawa kita pada kehendak Allah, yaitu damai sejahtera, sukacita dan kebenaran, dan semua itu harus terjadi. Yang keempat, sebagai warga kerajaan Allah yang akan muncul sebagai pemimpin, kita adalah pribadi yang menyadari bahwa hidup kita harus memiliki strategi yang diilhami oleh Tuhan, oleh hikmat Tuhan, sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dibagikan kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, Tuhan punya rencana dalam hidup setiap kita. Oleh karena itu, akuilah Dia sebagai Tuhan dan relakanlah dirimu dan hatimu untuk dididik dan dipimpin oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kita semua, sehingga kita dapat mengerti, kita dapat memahami dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Tetaplah percaya
bahwa setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu ada dan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Akan berdoa untuk persembahan dan juga sekaligus berdoa untuk firman yang kita akan dengar. Karena itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang karena kasih-Mu telah memberikan Yesus Kristus Tuhan bagi kami, untuk mengarahkan kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih ya Roh Kudus, karena atas pimpinan-Mu kami dapat menyampaikan firman di sore hari ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus meneruskan pemberitaan firman di sore hari ini. Tuhan terobosi, Tuhan jamah, sehingga firman itu betul-betul masuk dalam kehidupan setiap kami. Setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman di sore hari ini, dimanapun dia berada. Terima kasih ya Bapa, buat apa yang kami boleh dengar sore hari ini. Ajar kami terus untuk mengerti bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami, itu Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah rencanakan. Bahkan sejak kami dalam kandungan ibu kami, Tuhan sudah menggariskannya dalam hidup. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah kami memahami semua di dalam minggu-minggu menjelang Paskah ini Bapa, bahwa kami harus mengaku dengan bibir mulut kami bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, yang sudah datang ke dunia kami, sudah mengajarkan kepada kami tentang jalan untuk hidup yang kekal. Dan biarlah kami juga senantiasa rela untuk dididik oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami juga sore hari ini akan memberikan persembahan syukur, dan kami percaya setiap musim-musim kehidupan kami, Tuhan senantiasa menolong kami, menyertai kami, dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setia, kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Mari kita berdoa untuk persembahan kita, dan juga kita berdoa naikkan syafaat kita bagi bangsa dan negara.
Mari kita berdoa. Terima kasih buat waktu ini kami boleh memberikan lagi persembahan kepadamu. Kami tahu Engkau yang menggerakkan kami dan Engkau yang mengajarkan kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karenanya kami bersyukur buat semua berkat yang kami terima sepanjang musim-musim kehidupan kami. Dan kami hendak terus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Engkau sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah tubuh-tubuh kami juga kami mau persembahkan bagi Tuhan menjadi persembahan yang hidup, karena sesungguhnya itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua umat Tuhan yang juga sedang beribadah di rumah, yang juga memberikan persembahan syukur, baik itu perpuluhan, baik itu ucapan syukur, diakonia, bahkan juga untuk pembangunan. Kami berdoa Tuhan berkati mereka, sehingga semua yang dikerjakan mereka di minggu yang baru ini, di bulan yang baru, di musim yang baru ini, berkat Tuhan senantiasa ada atas mereka. Karena kami tahu berkat Tuhanlah yang membuat kami kaya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami di saat ini juga mau mendoakan bangsa dan negara kami. Kami doakan semua pimpinan-pimpinan kami, baik itu presiden, wakil presiden, seluruh menteri yang bekerja bersama-sama dengan seluruh pemerintah daerah, gubernur, wali kota, bupati, dalam menangani permasalahan yang terjadi secara global dan juga terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah roh Tuhan turun atas semua pemimpin kami, sehingga mereka diberikan hikmat surgawi, sehingga ketika mereka menyampaikan segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan dan itu memang bermanfaat untuk kehidupan kami, untuk keamanan, untuk ketentraman, untuk kesehatan, dan untuk kestabilan di dalam bangsa dan negara kami. Biarlah semua pemimpin-pemimpin kami sehat, semua pemimpin-pemimpin kami diberikan kemampuan di dalam hari-hari ini untuk dapat menyelesaikan semua masalah. Kami tolak dan kami hancurkan segala roh perpecahan yang sedang berusaha untuk dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa kami. Biarlah bangsa kami tetap berada saling dukung-mendukung satu dan yang lain, saling menghargai, saling menopang, dan saling menguatkan untuk dapat menyelesaikan semua tantangan yang ada di bangsa kami. Terima kasih. Kami berdoa buat seluruh aparat keamanan, TNI Polri, biarlah mereka senantiasa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk dapat menjaga situasi keamanan di dalam bangsa dan negara ini tetap stabil. Ekonomi dalam negara ini pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pelihara, Tuhan yang berikan kemakmuran, Tuhan juga lah yang akan terus memberikan kepada pemimpin-pemimpin kami kebijakan untuk dapat mengatur perekonomian dengan baik. Semua pelaku-pelaku usaha dapat tenang dan dapat melihat ini sebagai suatu hal yang dapat dibijaki untuk dapat membuat perekonomian di daerah ini menjadi tetap stabil karena ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus buat provinsi kami Tanah Papua. Biarlah Papua tetap ada di dalam kemuliaan Tuhan. Papua tetap menjadi biji matanya Tuhan. Papua tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Bapak, pemimpin kami, Bapak Gubernur, bahkan juga semua Forkopimda dari tingkat provinsi yang sudah mengambil kebijakan untuk lockdown. Tuhan berkati sehingga betul-betul kebijakan ini semata-mata untuk dapat mencegah penyebaran virus corona di tanah Papua. Dan berdoa Papua juga tetap menjadi tanah damai, tetap menjadi zona nyaman, tetap menjadi kerajaan Allah yang turun ke bumi. Bagi setiap kami melihat bagaimana Tuhan memberkati dan melindungi kami di Papua. Terima kasih Bapak secara khusus buat kami yang ada di Supiori. Tuhan berkati kami juga di pulau ini ya Bapak. Pulau yang sudah ditabiskan sebagai pulau Injil. Biarlah Injil Kristus senantiasa nyata dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih, kami berdoa biarlah semua pemimpin-pemimpin, baik itu pemerintahan, baik itu TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan juga tokoh adat, kami semua sehati sepikir untuk dapat saling menguatkan, saling menopang, bahkan saling mendukung untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan ataupun berbagai tantangan yang ada di dalam negeri ini. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa dari Supiori akan ada terus pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan.
akan terus ada orang-orang yang berdiri untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi negeri ini ya Bapak. Terima kasih, kami berdoa buat semua gereja, Tuhan berkati, para pimpinan gereja, para hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati sehingga kami semua terus berdoa, memohon kiranya Tuhan senantiasa menyatakan kehendak-Mu dan kemuliaan-Mu atas negeri kami Supiori. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus buat jemaat GB Rock Supiori yang ada di rumah, yang hari-hari ini menjalankan ibadah, bahkan juga menjalankan kerjanya di rumah, bahkan juga pendidikan anak-anak yang dilakukan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat pendidikan atas di rumah. Tuhan berkati mereka semua sehingga mereka boleh memperoleh kebahagiaan sekalipun mereka ada dalam rumah, dan mereka terus sehat, mereka terus sukacita, terus ada dalam damai sejahtera Tuhan, dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka untuk dapat mereka nikmati, dan mereka terus mengembalikan syukur itu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan terus baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat semua orang yang saat ini sedang berada dalam kondisi yang lemah, yang sakit karena pandemi virus corona, baik di dalam bangsa kami maupun di seluruh dunia. Kami percaya mujizat-Mu itu masih ada, dan kami percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Seperti perwira yang percaya akan kesembuhan hambanya sekalipun dia berada jauh dari diri hambanya tersebut, kami juga berdoa buat mereka yang sedang terpapar sakit. Kami mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan mereka dengan kuasa mujizat-Mu yang ajaib itu, sehingga orang akan melihat bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji dan kami tinggikan adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dan menang atas maut, dan sudah menyelesaikan semuanya bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Thanks. Thanks, I give you thanks for all you done. I am so blessed, my soul has forest, oh Lord, I give you thanks. I give you thanks for all you done. I am so glad my soul has no rest. Oh Lord, I give you thanks. I am so glad. Haleluya. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Hiduplah manis satu dengan yang lain. Hiduplah rukun satu dengan yang lain. Karena kepada orang yang suka akan kerukunan, kepada keluarga yang rukun, kepada jemaat yang rukun, kesanalah Tuhan mengutus berkat-berkat-Nya.
Kita percaya bahwa minggu yang baru ini adalah minggu yang ada dalam rancangan Tuhan. Adalah minggu yang ada dalam kehendak Tuhan. Kita percaya minggu ini kita akan memperoleh damai sejahtera, sukacita dan kebenaran yang daripada Tuhan. Dan karena itu, maka kita akan senantiasa memuji dan meninggikan Tuhan. Berkat ini kita terima hanya di dalam satu nama yang berkuasa di bumi dan di surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, baik yang di sini maupun yang ada di rumah, kita semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan memberkati kita semua. Shalom.